sekali tulang-tulang hialin ya yang menyelimutinya. Kemudian dari trakea, paru-paru itu terbagi atas dua ya, ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Kita yang pertama yaitu sistem pernafasan. Jika kita bahas sistem pernafasan, berarti hal yang perlu teman-teman ketahui itu adalah apa sih organ-organ yang terlibat dalam sistem pernafasan. Jadi tentu saja hal yang terlibat dengan sistem pernafasan Anda ingat nih. Sistem pernafasan berarti berkaitan dengan masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida. Masuknya dari mana nih? Berarti dari hidung. Kemudian dari hidung kemana nih Bu? Ke faring. Selanjutnya akan masuk ke laring, trakea, bronkus, nanti sampai ke alveolus ya. Berarti udah bagian dari paru-paru. Nanti di alveolus akan berganti antara oksigen yang kita hirup ditukar dengan CO2 yang ada di dalam arteri, arteri yang dari jantung ya, yang membawa banyak karbon dioksida, sisa-sisa metabolisme nanti ditukar secara difusi. Nah ini teman-teman bisa lihat bahwa Anda pernah mendengar bahwa ini penyakitnya itu adalah sistem pernafasan atas. Ada yang sebut juga dengan infeksinya pada saluran pernafasan bawah. Yang mana sih yang bagian atas dan yang mana bagian bawah? Anda bisa lihat di sini ya. Yang bagian atas itu adalah sampai di sini, sampai faring ya. Atasnya di sini. Jadi mulai dari hidung, kemudian udara kan dihirup melalui hidung, kemudian mulut juga termasuk ya, bagian respirasi pernafasan atas. Karena kalau terjadi sumbatan di hidung, kita bisa bernafas lewat udara. Lewat mulut ya. Kenapa bisa lewat mulut? Karena dari mulut juga nanti akan sampai ke faring. Di faring. Anda kalau makan, masuk ke faring juga. Jadi faring ini selain termasuk ke sistem respirasi, faring juga masuk ke dalam sistem digesti atau pencernaan. Selanjutnya apalagi? Dia langsung ke sini ya, kita lanjut ke laring. Kalau laring sudah termasuk ke saluran respirasi bawah. Jadi laring, Anda lihat di sini ada percabangan ya dari faring ke laring. Jadi ini faring, faring di sini. Kalau sistem respirasi dia akan masuk ke percabangan yang laring. Kalau Anda makan sistem digesti ya, jadi dari faring akan langsung masuk ke lambung ya, ke tenggorokan, kemudian lambung, ke bagian pencernaan. Di sini apa buktinya kalau ada percabangan? Anda kalau lagi makan, sambil ngobrol, maka cenderung kadang-kadang apa yang kita makan itu bisa keluar lewat hidung kan, atau Anda tersedak. Nah ini kenapa? Karena ada klep di sini yang menghubungkan antara sistem digesti dengan sistem pernafasan. Sehingga memang nggak boleh makan itu sambil ngobrol ya. Nah selanjutnya dari sistem dari laring, kemudian trakea di sini. Trakea, kemudian trakea bercabang membentuk bronkus di sini. Ini bronkus. Bronkus ini nanti ada lagi pembagiannya. Ada bronkus primer, sekunder, tersier, terminal, lalu nanti sampai di ujung-ujungnya di sini itu adalah alveolus. Paling ujung. Alveolus itu di sanalah nanti tempat terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu tidak terjadi di bronkus, tidak terjadi di bronkeolus, tetapi terjadi di alveolus. Kenapa Bu terjadi di alveolus? Karena di sekitar alveolus itulah nanti ada pembuluh darah ya. Di sini ada pembuluh darah juga. Pembuluh darah, nah di sanalah terjadi perpindahan atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara difusi. Ini alveoli ya, Dek. Sini. Selanjutnya, apa sih fungsi sistem respirasi? Yang pertama, pertukaran gas karbon dioksida dan gas oksigen.
Kemudian yang kedua, mengatur pH darah. Jadi salah satu komponen yang mengatur pH darah selain H+, konsentrasi asam atau HCO3-, ternyata karbon dioksida itu juga mengatur pH darah. Jadi kalau karbon dioksidanya lebih tinggi atau karbon dioksidanya lebih rendah, nanti bisa menyebabkan asidosis atau alkalosis. Artinya pH darahnya bisa cenderung lebih asam atau pH darahnya bisa cenderung lebih basah. Nah, itu artinya patofisiologis ya, kondisi yang tidak normal. Kemudian tempat atau rumah reseptor-reseptor penciuman, artinya karena ada hidung ya, di situ hidung adalah salah satu panca indera juga. Nah, di sana banyak reseptor-reseptor penciuman. Kemudian berfungsi untuk menyaring udara. Nanti teman-teman lihat gimana sih bentuk histologinya nih kalau organ-organ yang terlibat dalam sistem respirasi. Biasanya memang dia epitelnya itu, jaringan epitelnya itu akan bersilia. Kenapa bersilia? Karena dia nanti akan berfungsi untuk menyaring udara. Kemudian menghasilkan suara juga ya. Anda bisa perhatikan kalau teman-teman lagi infeksi pernafasan atau hidungnya lagi tersumbat atau ada inflamasi, pasti suara yang Anda keluarkan juga berbeda. Karena di sana juga ada salah satu bagian fungsinya sebagai penghasil suara. Kemudian mengekskresikan air dan panas dalam jumlah kecil. Salah satu bagian ekskresi dari tubuh selain lewat ginjal ya, lewat urin, salah satunya juga bisa dikeluarkan lewat respirasi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kita lihat sekaligus anatominya ya, kita lihat histologinya juga. Di sini dari hidung, kemudian faring. Faring kalau kita lihat lebih detail, ternyata faring itu kan selalu saya bilang sebelumnya, bagian yang terpapar dengan udara, dengan material-material itu ya bagian terluar epitel ya. Di sini ada mukus, di sini ya. Ada lendir pasti. Anda kalau lagi flu biasanya ada lendir yang dihasilkan. Kenapa ada lendir? Karena kita di jaringan epitelnya ada goblet cell. Goblet cell itu nanti menghasilkan mukus atau lendir. Kenapa ada lendir-lendir ini secara normal sebenarnya membantu pergerakan ya, karena dia nggak terlalu kental. Tapi kalau dia terlalu kental, baru akan menyumbat saluran. Kalau dalam kondisi normal, mukus itu yang membantu pergerakan dari udara, dia memperlancar aliran di sini. Nah, kemudian Anda lihat di sini jaringan epitelnya bersilia, ini silia. Bersilia artinya ya dia berfungsi untuk memfilter. Bukan dia jaringan epitelnya tidak bermodifikasi membentuk villi. Karena sebelumnya kita sudah bahas bahwa jaringan epitel itu akan bermodifikasi membentuk apa sih fungsinya. Kalau dia fungsinya untuk mengatur pergerakan udara itu kan sebenarnya ada partikel-partikel yang ikut juga ya. Ada debu, ada partikel-partikel lain selain dari oksigen dan karbon dioksida. Nah, ini dia yang membantu movement-nya, pergerakannya. Kemudian dari hidung, kemudian faring itu ternyata sangat panjang ya. Teman-teman lihat di sini ada namanya nasofaring, ada namanya orofaring, kemudian nanti ada namanya laryngofaring. Kita sering mendengar istilah nasofaringitis. Artinya kita sebagai apoteker paham ya, yang dimaksud oleh tenaga kesehatan yang bermasalah itu adalah faring bagian nasofaring, yaitu faring yang terletak di bagian di belakang, pas belakang hidung. Ini hidung, kalau kita tarik ke belakang ya disinilah nasofaring. Jadi kalau disebutkan nasofaringitis berarti Anda sudah bisa langsung paham ya, oh ternyata posisinya itu yang inflamasi adalah bagian pas di faring yang pas di belakang hidung. Kemudian ada lagi orofaring. Jadi faring yang pas di belakang mulut. Sini ya. Ini mulut Anda. Sini. Jadi di sini nih terhenti peradangannya. Selanjutnya ada lagi laryngofaring. Faring yang pas di belakang laring nih di sini. Ini kan percabangan ya di sini ya. Kalau ke sini berarti makanan, sistem digestif.
Kalau kita ke sini, itu kita sebut dengan sistem respirasi. Udara ke sini. Karena di sini trakea. Kalau sistem digesti, lanjutannya adalah esofagus setelah faring. Kalau sistem respirasi, setelah faring, laring, kemudian trakea. Selanjutnya, dari laring, kemudian trakea. Trakea banyak sekali tulang-tulang hialin ya yang menyelimutinya. Kemudian dari trakea, paru-paru itu terbagi atas dua ya. Ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Bagian yang di sini itu adalah jantung. Karena posisi paru-paru kita sebelah kanan itu terdiri atas 3 lobus, sehingga nanti jantung kita akan lebih berat ke arah posisi tubuh sebelah kiri karena mengisi bagian di sini ya. Paru-paru nanti dari trakea kan masuknya ke paru-paru ya. Paru-paru kalau kita lihat secara anatomi, ini ada bagian terluarnya ya. Ada kita sebut kemarin itu kan membran pleural. Di membran ini bisa ada terisi cairan. Dia dilapisi oleh parietal di sini. Kemudian Anda bisa lihat trakea nanti akan bercabang menjadi bronkus primer. Sini. Bronkus primer artinya adalah bronkus yang pertama kali ditemukan setelah trakea. Jadi trakea bercabang menjadi 2, berarti terdapat 2 bronkus primer ya. Ini bronkus primer 1, ini bronkus primer 2. Kalau sebelah kanan, bronkus primer kemudian bercabang menjadi bronkus sekunder. Bronkus sekunder pada paru-paru kanan itu cuma 2 ya di sini. Kalau pada kiri, paru-paru sebelah kiri itu udah jadi 3 nih, 1, 2, 3. Jadi lebih banyak percabangannya ya. Tapi kalau lobusnya lebih banyak lobus paru-paru sebelah kanan karena dia terdiri atas 3 lobus. Ini ya lobus 1, ini lobus kedua, ini lobus ketiga. Kalau paru-paru sebelah kiri lobus 1, lobus 2. Kemudian dari bronkus sekunder bercabang menjadi bronkus tersier. Primer, sekunder, nah ini tersier bercabang lagi. Tersier nanti bercabang lagi jadi bronkeolus atau terminal ya, bercabang lagi di sini. Tapi nanti paling ujung-ujungnya ini di sini itu adalah alveolus. Alveolus disinilah nanti terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian kalau dilihat lagi dari posisi anatomi ini ya, dia berada di atas diafragma. Nanti diafragma ini juga berfungsi untuk mengatur kapan Anda berinhalasi ketika kita diafragma juga ikut berkontraksi pada saat kita akan inhalasi atau ekshalasi. Nanti dilihat seperti apa bentuk diafragma ketika teman-teman sedang bernafas atau inhalasi, menghirup nafas, dan nanti gimana sih posisi diafragma ketika kita mengeluarkan nafas atau ekshalasi. Nah ini kalau dilihat lobusnya, diperhatikan bahwa bagian atasnya itu kita sebut dengan apex. Kemudian ada namanya lobus superior, terminologi ya. Superior artinya bagian lebih ke atas ya, superior. Kemudian ini dilihat secara anterior. Anterior artinya dilihat dari arah depan ya. Kemudian middle lobe, lobus tengah, kemudian baru terakhir di sini. Superior, kemudian inferior. Inferior itu paling bawah. Nah, ini sebenarnya hanya istilah terminologi ya, istilah medis. Kemudian teman-teman bisa perhatikan jika kita lihat lagi lebih detail. Nah, ini tadi yang bronkeolus terminal, bronkeolus paling ujung. Di sini banyak pembuluh darah, arteriol pulmonari. Jadi Anda kemarin, nanti ya kita belajar sistem kardiovaskular, akan ada nanti namanya katup dari ventricle menuju paru-paru. Nanti dari paru-paru akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah itu nanti terjadinya di alveolus.
Setelah dari alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida, darah yang dibawa oleh pembuluh darah akan masuk lagi ke jantung. Sehingga sebenarnya organ-organ tersebut tidak bisa terpisahkan ya. Jadi kalau dalam pelajaran sistem kardiovaskular, sebenarnya paru-paru, bagian dari paru-paru juga ikut terlibat dalam proses peredaran darah tadi ya. Nah, di sini Anda bisa lihat banyak pembuluh darah ya. Ada pembuluh darah kapiler, ada di sini pembuluh darah vena pulmonari, kemudian ada pembuluh arteri pulmonari. Nanti dari darah yang membawa karbon dioksida akan bertukar di sini. Pertukarannya terjadi secara apa? Secara difusi. Kenapa difusi? Karena yang pindah itu adalah partikel zatnya ya. Jadi terjadi secara difusi. Bukan osmosis. Kalau osmosis yang pindah adalah cairannya, kalau yang pindah adalah zatnya atau molekulnya yaitu CO2 dan O2, berarti perpindahannya terjadi secara difusi. Nah, kemudian ini masih bagian dari alveolus ya. Alveolus, nah di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah darah di sini, terjadi difusi. Perpindahan oksigen dan karbon dioksida.